Selamat pagi adik-adik. Kita berjumpa lagi dalam cerita Alkitab di minggu ini yang tertulis dalam Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Buka Alkitabnya ya. Tapi sebelum kita membaca, ya duduk yang bagus, duduk manis, lipat tangannya, lalu kita berdoa. Lihat seperti yang dilakukan oleh Yesus ini, dia berdoa kepada Allah Bapa, kita pun berdoa kepada Allah Bapa, anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai kami dan memberikan kami sukacita dan kesehatan yang daripadamu. Berkati kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang menjadi sahabat-Mu. Dan biarlah firman-Mu yang akan kami dengar lewat cerita ini menggugah hati kami untuk semakin kuat dan teguh di dalam menjalani hari-hari kami. Terima kasih Yesus. Amin. Dah. Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Ya. Judulnya Yesus dimuliakan di atas gunung. Ya, Yesus dimuliakan di atas gunung. Yesus membawa 3 muridnya ke gunung. Siapa itu muridnya yang ketiga itu? Yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Nah, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Tapi ketika mereka tertidur atau ketika Yesus berdoa, ketiganya melihat satu hal yang sangat luar biasa. Yang mereka lihat adalah ada yang berlinang-linang, berpakaian berlinang-linang. Ada di situ hal yang ajaib yang tidak pernah mereka lihat, yang tidak pernah mereka rasakan. Lalu ketika mereka terbangun, tidak ada lagi. Dan mereka itu melihat ada di situ, ada Musa dan ada Nabi Elia. Ada Musa dan ada Nabi Elia. Lalu mereka berkata, Petrus, Yohanes, dan Yakobus berkata, Guru, kami akan membangun di sini 3 mezbah, tempat beribadah. 1 untukmu, 1 untuk Nabi Elia, dan 1 untuk Nabi Musa. Nah, coba bayangkan betapa gampangnya orang itu berkata demikian. Mereka tidak tahu bahwa untuk membangun itu bukan gampang. Tapi itulah kalau kehidupan kita lagi senang. Bagi kita semuanya gampang ya. Gampang semuanya kalau kita lagi senang. Sepertinya semua bisa kita nikmati sesuai dengan keinginan kita. Itulah ketika kita senang. Itu yang dilakukan oleh ketiga muridnya. Guru, kami mau membangun 3 di sini. 1 untukmu, 1 untuk Elia, dan 1 untuk Musa. Nah, kemudian tidak mungkin kan, karena mereka tidak membawa perlengkapan. Itulah kehidupan manusia. Ketika senang, semuanya gampang. Nah, kemudian masih ingatkah waktu Yesus memberitahukan bahwa dia akan ditangkap dan diadili? Siapa yang lebih dulu merasa takut? Siapa tahu? Yang lebih dulu takut adalah Petrus. Dia langsung maju dan mengatakan, Tuhan, kalau kau ada yang menangkap, saya akan ikut. Tapi ketika datang para tentara dan semuanya datang, lalu muridnya itu semuanya pergi. Dan semuanya pergi. Bahkan Petrus pun menyangkalnya. Nah, adik-adik, ya, nats kita hari Minggu ini mengatakan bahwa Yesus adalah benar anak Allah. Dia adalah anak Allah. Dialah yang menyempurnakan tugas yang dimulai oleh Musa dan Elia. Apa yang dilihat Yesus di atas gunung? Itu yang meyakinkan mereka bahwa Yesus benar anak Allah. Karena itu mereka semakin teguh dan berani bersaksi dalam memberitakan Yesus ke seluruh dunia ini. Nah, saudara, adik-adik semuanya ya, kemuliaan Tuhan disaksikan oleh orang banyak. Kemuliaan Tuhan disaksikan oleh orang banyak. Banyak hal yang Tuhan lakukan. Ada menyembuhkan orang sakit, mentahirkan orang yang sakit, ya, mencelikkan orang buta dan membuat mendengar orang yang tuli, membuat orang yang
tidak bisa berbicara jadi bisa berbicara. Lihatlah kuasa Tuhan. Ya, adik-adik, siapa sudah rindu kepada gereja kita untuk beribadah? Semua rindu kan? Dari dulu kalau Inang mau bercerita, Inang selalu bilang, kita semua rindu. Andaikan pandemi ini sudah berlalu dan semuanya sudah siap, kita sudah latihan Natal. Tapi saat ini mungkin kita tidak seperti biasanya, mungkin kita akan lebih luar biasa. Yaitu kita Natalan di rumah atau mungkin Natalan per week. Terimalah. Jangan kecut hatimu. Jangan kamu merasa itu adalah tidak pas. Tapi itu diajari kita untuk bersyukur dalam segala hal. Lihat, ya, sudah berbulan-bulan kita tidak ke gereja. Bahkan kita sudah lama tidak berjumpa. Tapi firman Tuhan selalu menyirami kita. Firman Tuhan tidak akan pernah pudar. Dia akan kekal dan abadi untuk selama-lamanya. Lihatlah betapa mulianya Tuhan. Tapi ingat, ya, bukan hanya ketika senang saja Tuhan bersama kita. Ketika kita sekarang berada di dalam pandemi ini, Tuhan tetap bersama kita. Ingat, Tuhan sedang membentuk hati kita lebih hebat lagi. Membentuk iman kita lebih kuat lagi. Membentuk pribadi kita lebih kuat lagi. Kalau kita sekarang belajar daring, tapi Tuhan akan membuat kita lebih pintar lagi, lebih bijaksana. Lihat, tangannya mengarahkan, marilah datang kepadaku. Lihatlah, tangan Tuhan selalu terbuka untuk menerima kedatanganmu. Dia selalu ada untukmu, dia selalu ada untuk kita. Lihatlah, betapa Tuhan itu sangat agung dan mulia. Kemuliaannya bukan hanya sebentar, tapi kemuliaan Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Nah, adik-adik, di minggu yang lalu, ya, Inang suruh untuk menggambar bagaimana jalan kebenaran dan hidup. Karena Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tapi sampai sekarang belum ada yang datang ke WA Inang hasil gambarannya. Inang suruh dia menggambar lalu diwarnai dikirim ke WA Inang. Yang sering datang lewat WA adalah dari Mika 1, dari Judika Lingkar, dari Judika Mas, dari Galatia 2. Yang lainnya belum. Ya, yang lainnya belum. Nah, tugasnya saat ini, ya, dan kirim ke WA Inang, ya, tertulis di manakah nats kita pada tanggal 11 Oktober. Tertulis di manakah nats kita pada tanggal 11 Oktober. Nah, kemudian yang kedua, siapakah murid Yesus yang ikut bersama Yesus ke bukit, ke gunung? Ada 3 ya. Siapakah murid Yesus yang ikut ke gunung waktu Yesus berdoa? Ada 3 tadi. Nah, lalu yang terakhir, ya, apakah yang bisa kau saksikan bahwa Yesus itu adalah juru selamat? Apakah yang bisa kau saksikan di dalam hidupmu bahwa Yesus itu adalah juru selamat? Ya, nah, tadi Inang bilang kan, Yesus itu bisa melakukan banyak hal, menyembuhkan, membangkitkan, ya, memberikan makan. Nah, di dalam hidupmu, apakah kesaksianmu bahwa Yesus itu benar-benar juru selamat di dalam hidupmu? Sebutkan. Nah, itulah adik-adik, itulah firman Tuhan buat kita pada saat ini. Kalau kita tidak bisa beribadah, bahkan mungkin sampai Natal tidak seperti biasanya, ingatlah, Tuhan sedang membentuk kita lebih hebat lagi, menguatkan iman kita, ya, lebih dekat kepada Tuhan, tidak henti-hentinya berdoa supaya pandemi ini cepat berlalu. Dan ingatlah bahwa Yesus itu adalah juru selamat yang hidup, yang pantas untuk dimuliakan. Bukan manusia untuk dimuliakan, tapi Tuhanlah yang punya hak untuk dimuliakan. Tetaplah bersyukur. Diberkati Tuhan kehidupan kita dan kita tetap bersamanya. Amin.
Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami supaya kami tetap teguh kepada Tuhan. Iman kami tidak terombang-ambing, dan kalaupun di masa pandemi ini kami sudah lama tidak hadir di bait-Mu, kami percaya Tuhan membentuk hati kami untuk lebih kuat dan lebih hebat lagi. Karena Tuhan tetap bersama kami. Berkati seluruh anak sekolah minggu, berkati juga seluruh orang tuanya, jemaat HKBP Maduma. Kami yakin dan percaya dan kami serahkan hidup kami hanya ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu. Shalom. Tuhan memberkati kita dan senantiasa bersyukur kepadamu. Ingat, kemuliaan Tuhan adalah kekal untuk selama-lamanya. Dan sampai jumpa. Dah.